Halo Sobat PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novia Syahri. Di video kali ini kita akan membahas tentang refleksi hasil belajar mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE. Yuk, ikutin terus. Pembahasan yang pertama adalah review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Topik yang paling berguna dan menarik bagi saya adalah topik 1 tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Kasel. Melalui materi ini, saya memahami bahwa kecerdasan sosial dan emosional merupakan bagian penting dari pembelajaran di sekolah. 5 kompetensi utama dalam Kasel, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, memberi panduan konkret dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya menargetkan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Pengenalan konsep ini terasa sangat membekas, apalagi pada saat saya mencoba menerapkannya dalam penyusunan modul pembelajaran. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pembahasan mengenai tahap-tahap experiential learning cukup berguna sebagai dasar dalam merancang aktivitas sosial emosional. Namun pada awalnya proses belajar terasa cukup teoritis dan tidak langsung menyentuh praktik. Meski demikian, ketika diaplikasikan dalam konteks nyata seperti simulasi ataupun penyusunan modul, konsep ini menjadi jauh lebih hidup dan terasa manfaatnya. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Tidak ada yang saya anggap kurang berguna. Materi ini memberikan pengetahuan baru saya sebagai seorang calon guru bahwa nanti dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya, saya harus memperhatikan aktivitas sosial emosional dari peserta didik. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Semua pembelajaran dalam mata kuliah ini saya anggap bernilai. Bahkan saat harus membaca jurnal ataupun materi-materi lainnya sebagai tugas mandiri, saya tetap melihatnya sebagai bagian penting dari proses penguatan pemahaman. Tidak ada bagian yang tidak menarik dan tidak berguna, karena semua mengarahkan saya untuk menjadi guru yang lebih peduli terhadap perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik. Pembahasan selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Saya mempelajari konsep kompetensi sosial emosional melalui kerangka Kasel dan mencoba menerapkannya dalam perencanaan pembelajaran. Penerapan ini mewujudkan ataupun diwujudkan dalam penyusunan modul pembelajaran yang mengintegrasikan penguatan sosial emosional, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam proses penyusunan modul, saya belajar bagaimana mengaitkan kompetensi sosial emosional dengan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan juga asesmen yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena penyampaian materi tidak hanya berupa teori, tetapi juga diarahkan langsung ke praktik melalui tugas membuat modul ajar. Saya mendapat kesempatan untuk merancang kegiatan belajar yang memuat unsur kesadaran diri dan keterampilan berelasi peserta didik. Proses ini dibimbing secara bertahap, mulai dari pemahaman konsep hingga penerapannya dalam rancangan nyata. Pembahasan selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak utama yang saya pilih adalah modul pembelajaran yang saya susun dengan mengintegrasikan 5 kompetensi dasar sosial emosional dalam atau menggunakan kerangka Kasel. Modul ini membuat tujuan pembelajaran, kegiatan yang menumbuhkan kesadaran diri dan sosial, serta bentuk asesmen yang mengukur sikap dan juga keterampilan peserta didik. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Modul ini merupakan hasil konkret dari pemahaman saya terhadap materi topik 1.
Dalam modul ini, saya tidak hanya menyusun konten pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga merancang kegiatan yang memfasilitasi peserta didik untuk mengenal emosi mereka, membangun empati, serta membangun ataupun mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Modul ini mencerminkan bagaimana teori yang saya pelajari diterjemahkan ke dalam praktik realitas. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian yang paling mendukung adalah bagian kegiatan pembelajaran yang saya rancang untuk menumbuhkan kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Misalnya, dalam satu sesi, saya menyusun aktivitas membaca puisi dengan pertanyaan pemantik yang mengarahkan peserta didik untuk mengaitkan isi dari puisi tersebut dengan pengalaman pribadi serta mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pengalaman belajar atau pengalaman bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, maka perubahan apa yang akan saya lakukan? Saya akan merancang pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik untuk berbicara tentang perasaan, pengalaman, dan juga nilai yang mereka yakini. Saya juga akan menyisipkan kegiatan refleksi dalam setiap pertemuan, baik secara lisan maupun tertulis, agar mereka terbiasa mengenai atau mengenal dan juga mengelola emosi mereka dengan sehat. Dalam jangka panjang, saya akan menjadikan kompetensi sosial emosional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, karena saya yakin bahwa peserta didik yang sehat secara emosional akan lebih siap untuk belajar dan juga berkembang. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang refleksi hasil belajar mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi pada refleksi mata kuliah selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.